tampilkan dari buku tentu saja, bukunya Parcel. Jadi kalau misalkan ada fungsi Y sama dengan sin X, ini loh kurvanya gitu ya, yang berbentuk satu bukit ini. Atau mungkin ada kurva atau ada fungsi X sama dengan Y kuadrat, ini loh kurvanya. Itu yang berupa lengkungan garis biru itu. Nah, masalahnya adalah kalau semisal oke lah kalau kurvanya itu hanya berupa garis lurus gitu ya. Kita bisa menghitungnya salah satunya menggunakan teorema Pythagoras. Tapi kalau misalkan yang berupa lengkung atau meliuk-liuk, nah itu gimana? Integral akan membantu kita bagaimana menghitung ini. Nah, ide awal bagaimana menghitung panjang kurva ini itu sebenarnya didasari pada bentuk atau persamaan lingkaran. Ya, kita ingat bahwa persamaan lingkaran, persamaan umum lingkaran itu dinyatakan dengan tulis belum muncul ya gambarnya. Bentar. Nah, ini udah muncul. Jadi persamaan umum lingkaran kan dinyatakan dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat, di mana A ini merupakan jari-jari dari lingkaran. Jadi ini contoh gambarnya, misalkan A-nya itu suatu bilangan gitu ya, katakanlah satu, berarti kan ini koordinatnya satu, yang sebelah kanan, yang atas satu, yang sebelah kiri negatif satu, yang bawah negatif satu. Persamaan lingkaran dinyatakan seperti itu ya. Nah, berdasarkan trigonometri, kalau semisal kita mau uh, merujuk atau menentukan bagaimana sih posisi dari masing-masing titik, lingkaran itu kan disusun dari banyak sekali tak hingga titik atau titik sebanyak tak hingga itu yang berjarak sama terhadap satu titik atau satu titik pusatnya itu. Nah, untuk menentukan koordinat dari semua titik ini kan pasti di sepanjang garisnya ya, kelihatan nggak sih? Bentar. Oke. Di sepanjang tepi lingkaran itu kan terdiri dari banyak sekali atau tak hingga titik. Masing-masing titik, masing-masing koordinat titik ini dinyatakan dengan trigonometri X sama dengan A cos T. Jadi X-nya itu dinyatakan dengan A cos T, kemudian Y-nya sama dengan A sin T. Dengan T-nya ini ada di antara atau intervalnya 0 sampai 2. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau semisal kita kita ingat lagi kalau kita ada bentar apa ada telepon ini.
Oke, maaf tadi ada gangguan dikit. Kita kembali lagi. Kenapa kok X-nya dinyatakan dengan A cos T, kemudian Y-nya sama dengan A sin T? Kita perhatikan ya, kalau semisal kita punya, mohon maaf ya kalau saya bentar-bentar diem gitu, artinya saya nunggu gambarnya muncul. Saya sudah gambar, cuman kayaknya delay gitu. Nggak tahu karena komputernya atau karena sinyalnya. Iya Bu, nge-lag. Nge-lag kayaknya. Antara sinyalnya atau laptopnya minta minta ganti kayaknya ya. Iya, Dua-duanya. kayaknya Bu. Ini. Kalau saya diem berarti saya nunggu gambar muncul. Nah, itu udah muncul ya. Jadi kalau semisal saya mau menentukan posisi suatu titik pada keliling lingkaran atau pada pinggir-pinggirnya lingkaran itu, coba deh saya ambil satu segitiga gitu ya, yang mana dari titik pusat ke titik tepinya lingkaran itu sama dengan A, sama dengan jari-jarinya. Kemudian sudutnya dinyatakan dengan T, besar sudutnya. Kemudian ini kan koordinat, ada nggak sih pointernya? Bentar. Koordinat yang ada di ujung lingkarannya atau titik-titik yang ada di lingkarannya, di tepi lingkarannya itu kan dinyatakan dengan X, Y gitu ya. Panjangnya ke samping itu X, panjangnya ke atas itu kan Y-nya. Itu kalau semisal kita ingat rumusnya cos apa ya? Cos dulu di trigonometri cos T sama dengan cos sami. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, tuh cos T, cos sami. Oh, ini A. Ya, kenapa kok A? Kan dia asalnya dari sini, dari gambar lingkarannya ini. A, itu ya jari-jarinya. Nah, cos T, cos sami. Sampingnya berarti X. Kemudian miringnya A. Nah, titut-titut. Delay lagi gambarnya. Nah, itu ya, data tulis. Jadi, kalau kita ingat-ingat dulu konsep awal trigonometri, kalau cos T berarti kan cos sami, samping dibagi miring gitu ya. Sampingnya itu panjang yang bawah, berarti X-nya. Miringnya kan yang ini, A, atau jari-jarinya. Cos T sama dengan samping bagi miring, X dibagi A. Berarti X-nya kan sama dengan A dikalikan cos T. Oke. Kemudian yang sin T, sin itu kan depan dibagi miring. Depannya, sisi depan T kan yang Y ini ya. Yang Y semoga kelihatan pointernya. Depan dibagi miring. Miringnya sisi A. Yang miring kan A. Berarti Y-nya sama dengan A dikalikan sin T. Nah, ini ya udah tertulis di buku bahwa X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T. T-nya ada di dalam interval 0 sampai 2pi. Kenapa kok gitu? Karena dia muter kan satu lingkaran penuh. Nah, T ini selanjutnya kita sebut sebagai parameter gitu ya. Jadi X dan Y ini
dinyatakan dalam parameter. Itu. Kemudian, nah ini coba sambil kalian simak ya, ada di halaman 286. Nah, kalau misalkan kita harus menggambar grafik dari persamaan parameter X sama dengan T cos T, nih, X sama dengan T cos T, Y sama dengan T sin T, dengan T-nya ada di antara 0 sampai 5 pi. Nah, yang akan kita dapatkan adalah kurva yang kayak spiral gitu loh. Tahu nggak sih spiral? Obat nyamuk bakar. Itu di buku mungkin ada itu ya gambarnya kayak obat nyamuk itu ada di halaman 286. Nah, eh kalau semisal kayak gitu, kita kayaknya susah ngitungnya. Kan spiral gitu ya, bertumpang tindih antara X dengan Y-nya. Kita coba berangkat dari gambar yang lebih simpel aja deh. Di sini di awal tadi saya bilang ada contoh gambar kurva, ada dua gambar dari fungsi Y sama dengan sin X dan dari fungsi X sama dengan Y kuadrat. Coba saya gambar di sini. Kalau yang ini gambarnya gini ya. Y sama dengan sin X dengan ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Kemudian gambar yang kedua. Oke. Ini ya, ini gambar dari gambar sebelumnya. Kalau misalkan persamaan fungsinya dinyatakan dengan Y sama dengan sin X, maka persamaan parameternya, jadi persamaan parameter itu gimana sih caranya kita menentukan koordinatnya X dan Y menggunakan parameter T, gitu ya, menggunakan variabel yang lain. Kalau seperti ini, X-nya itu kita buat sama dengan T. Nah, yang Y-nya, Y kan sama dengan sin X nih di gambar yang atas. X-nya, karena X-nya sama dengan T, berarti Y-nya sama dengan sin T. Bisa dipahami ya. Jadi kita berangkatnya dari X sama dengan T. Y-nya sebenarnya Y sama dengan sin X. Tapi karena X-nya sama dengan T, boleh kan kita tulis Y sama dengan sin T. Dengan T-nya 0 sampai pi. Gitu ya. Kemudian untuk gambar yang kedua. Gambar yang bawah nih. Persamaannya tertulis X sama dengan Y kuadrat. Berarti kan nanti kita mau buat X sama dengan T kuadrat. Otomatis pijakan awalnya bukan X yang sama dengan T, tapi Y yang sama dengan T. Paham ya bedanya? Kalau gambar yang atas, X-nya yang sama dengan T. Tapi kalau gambar yang bawah, Y-nya yang sama dengan T. X-nya gimana? Ya sebenarnya X-nya sama dengan Y kuadrat. Cuman karena Y-nya sama dengan T, bisa Y-nya kita ganti jadi T. Gitu ya. Oleh karena itu kurva panjang kurva bidang gitu ya, ditentukan oleh sepasang persamaan parametrik. Jadi ada sepasang persamaan parametrik X sama dengan Ft, jadi X dalam variabel T, yang ini. Ada dua persamaan nanti, persamaan X sama persamaan Y. Ini dua persamaan yang berbeda meskipun nanti variabelnya sama-sama T. Bisa dipahami ya, kalau yang ini X sama dengan X sama dengan T, Y sama dengan sin T. Kalau yang gambar yang bawah X sama dengan T kuadrat dan Y sama dengan T. Jadi ada dua persamaan. Anggap aja yang ini Ft, yang ini Gt, yang belakang. Ini juga sama yang bawah. Persamaan pertama Ft, persamaan yang kedua Gt. Gitu. Itu yang dimaksud dengan persamaan parametrik. Nah, kita coba langsung ke contoh soalnya. Di contoh soal yang pertama,
sketsakan kurva yang ditentukan oleh persamaan parametrik X sama dengan 2T plus 1 dengan Y-nya sama dengan T kuadrat min 1. Dan interval T-nya 0 sampai 3. Gitu ya. Ini ada di contoh 1 halaman 287. Simpel aja sih sebenarnya kalau kita mau menggambar kurva dengan persamaan parametrik seperti ini. T-nya kan udah ditentukan tuh. T-nya mulai 0 sampai 3. 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 3. Berarti 0, berarti T-nya mulai, perhatikan tabel itu ya. T-nya mulai dari 0, 1, 2, sampai 3. Karena di situ ada tanda sama dengan 0 dan 3-nya juga masuk ya. X-nya kok tiba-tiba di sini 1? Masukkan aja ke persamaan 2T plus 1. Bisa dipahami ya. Kalau T-nya 0, berarti X-nya kan 2 dikali 0 ditambah 1. Berapa? Kan 1 ya. Oke. Y-nya gimana? Y-nya ya sama aja. Kita ganti T-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya 0 kuadrat min 1. Jadinya Y-nya min 1. Kemudian yang baris kedua, kalau T-nya 1, berarti X-nya kan 2 kali 1 ditambah 1 ya, disubstitusikan ke persamaan X-nya itu. Berarti X-nya 3. Y-nya ya 1 kuadrat dikurangi 1, berarti 0. Dan seterusnya. Udah, sampai sini bisa dipahami ya. Dari sini kita bisa temukan koordinat titik-titiknya di plot gitu. Oh, berarti yang pertama koordinat titiknya 1, negatif 1. Ya, kemudian koordinat yang kedua, ini baris yang kedua 3,0. Koordinat yang ketiga 5,3. Koordinat selanjutnya 7,8. Udah dari titik-titik itu dihubungkan aja gitu. Oke, sampai sini ada yang belum jelas kah? Sudah cukup jelas? Ya. Oke, Jelas, Bu. kita lanjutkan ya. Itu loh maksudnya dari persamaan parametrik. Jadi ada T-nya di situ. X sama Y-nya gimana? Ya tinggal ngikutin aja. Kalau T-nya berapa, nanti X-nya dihitung, Y-nya dihitung gitu. Nah, ini definisi ya. Definisi ada di halaman 284. Coba saya baca di buku aja deh, karena yang pakai bahasa Indonesia lebih enak. Sebuah kurva bidang disebut mulus. Tuh ya, jangan dibayangin macam-macam nih. Allah, lagi puasa. Sebuah kurva bidang disebut mulus atau atau bahasa Inggrisnya smooth gitu ya. Jika kurva itu ditentukan oleh sepasang persamaan parameter X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Tetap di sini ada dua persamaan. Ini Ft dan Gt. F itu punyanya X, G itu punyanya Y. Dengan T-nya ada di dalam interval tertentu A, B. Dengan syarat F aksen dan G aksen itu ada. Turunannya itu ada, dia punya turunan. Dan kontinu pada selang A, B. Dan syarat yang kedua, F aksen T dan G aksen T tidak boleh bersama-sama, jadi keduanya tidak boleh sama dengan 0. Kalau salah satunya aja masih boleh. Gitu ya. Jadi F aksen T dan G aksen T tidak secara bersama-sama bernilai 0. Maksudnya gimana? Kita ingat lagi kontinuitas atau kekontinuan suatu fungsi itu bisa diferensialkan, bisa diturunkan kalau dia kontinu kan gitu. Kontinu gimana? Kurvanya tuh eh, apa ya namanya? Nyambung terus gitu loh. Bayangkan kan kadang ada kurva atau ada fungsi yang bentuknya belum muncul gambarnya.
Nah, itu contohnya. Kalau semisal kurvanya seperti ini, dia patah ya. Di titik ini loh. Mana pointernya tuh? Nggak muncul. Ya, itu kelihatan ya kurva yang sebelah kiri, dia kan patah. Nggak nyambung. Gitu. Ada titik di mana kurvanya ini discontinue. Jelas kalau kurva yang pertama ini dia kurva tidak bisa dikatakan sebagai kurva yang mulus karena ada patahan di situ. Sementara kurva yang kedua yang sebelah kanan yang berupa bukit-bukit itu ya, itu juga tidak bisa dikatakan sebagai kurva yang mulus. Kenapa kok seperti itu? Kita perhatikan. Nah, ini udah muncul pointernya. Pada titik sini dia akan turun ya. Ini dari awal dia naik bentuk bukit, kemudian turun. Set, mandek di sini dia langsung tiba-tiba naik lagi. Ada perubahan secara mendadak di situ. Makanya ini yang menyebabkan dia tidak bisa dikatakan sebagai kurva yang mulus. Gitu ya. Kalau mulus itu dia smooth gitu. Kalau arahnya dia lagi naik ya naik gitu. Kalaupun nanti ada perubahan turun, turunnya juga nggak langsung dek gitu loh. Nggak langsung berubah secara mendadak. Itu yang dikatakan sebagai kurva mulus atau smooth. Nah, ini contoh yang kedua. Sketsakan kurva yang ditentukan oleh persamaan parameter X sama dengan T min sin T. Kemudian Y sama dengan 1 min cos T. Dengan T-nya 0 sampai 4pi. Kemudian tentukan arahnya atau tunjukkan orientasinya. Apakah kurva ini merupakan kurva mulus? Itu. Yang pertama, tentu saja kita harus gambar terlebih dahulu. Kita coba gambarnya. X-nya sama dengan T sin T. Muncul nggak parameternya? Set, set, set. Pointernya belum muncul nih. Coba perhatikan tab. Nah, itu deh ya. Itu tabelnya. X-nya sama dengan T sin T. Sementara Y-nya 1 min cos T. T-nya dimulai dari 0 sampai 4pi. Kita buat coba selangnya setiap setengah ya. Kalau T-nya 0, berarti XT-nya 0 juga ya. Tinggal disubstitusikan aja sih sebenarnya. 0 dikurangi sin 0 ya, pasti 0. Kemudian Y-nya bagaimana? Y-nya 1 min cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 berapa sih? 1. Berarti 1 dikurangi 1, 0. Kemudian yang kedua, kalau T-nya setengah pi. Yang baris kedua ya. Kalau T-nya setengah pi, berarti X-nya ya setengah pi dikurangi sin setengah pi. Kemudian Y-nya 1 dikurangi cos setengah pi. Dan seterusnya lah, intinya disubstitusikan aja. Gitu. Kemudian bisa kita gambar nih. Kita gambar ini, gambarnya berupa dua bukit. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ini merupakan contoh kurva yang tidak mulus. Kenapa kok tidak mulus? Yang pertama, kita perhatikan kalau T-nya sama dengan 0, ternyata X dan Y sama-sama 0. Tadi kan disebutkan di definisi bahwa kalau suatu kurva bisa dikatakan merupakan kurva mulus kalau F aksen T dan G aksen T tidak secara bersama-sama bernilai 0 kan gitu. Ini juga sama. Kemudian ini ya pada titik ini kan dia berubah secara mendadak atau drastis. Gitu. Jadi ini bukan kurva yang mulus. Oke, sampai sini mungkin ada yang belum jelas. Itu P-nya itu pakai 22/7 atau 3,14 Bu dimasukkannya itu. Pi-nya pakai 22/7 atau 3,14. Ya. Ini ya, perlu saya perjelas bahwa nilai asli Pi, nilai aslinya itu 3,14 sekian-kian dan seterusnya. Jadi kalau kalian sebagai mahasiswa matematika gitu, jangan pakai lagi Pi sama dengan 22/7. Kecuali kalau misalkan nanti ngajar di sekolah. Gitu ya. Jadi Pi 22/7 itu bukan nilai yang sebenarnya. Itu hanya nilai penyederhanaan saja.
22/7 itu hanya dipakai pada tataran bangku sekolah. Kenapa? Kan enak ngitungnya. Kalau jari-jarinya 14, misalkan ngitung ngitung apa luas lingkaran 22/7 kali 14 kali 14 dicoret-coret gitu ya, cepet. Itu hanya nilai pendekatan, tapi bukan yang sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi kalau kalau kita konteksnya ngomongin kalkulus, ngomongin matematika tingkat kuliah gitu, jangan gunakan 22/7 lagi, tapi 3,14. Kecuali ketika nanti kalian sudah ngajar, konteksnya ngomongin materi pelajaran sekolah, ngomong sama anak sekolah, anak SD, SMP, ataupun SMA, balik lagi, pakai 22/7 lagi. Gitu ya, bisa dipahami ya. Itu yang pertama. Jadi 22/7 itu sebenarnya bukan nilai sebenarnya, tapi hanya nilai pendekatan. Nah, yang kedua, ini kan kita lagi ngomongin eh, trigonometri. Trigonometri ini kaitannya dengan sudut gitu. Nah, kalau sudut dari yang nilai pi sebenarnya 3,14 sekian-sekian. Bukan 3,14 sih sebenarnya. Ini masih panjang sekali. Ada banyak sekali desimal di belakangnya. Kalau kita konversi ke bentuk sudut gitu ya, kebesaran sudut, ini nanti kita kita konversi ke radian gitu. Gimana sih nulisnya? Radian gitu. Pi-nya berapa berarti nanti? Pi berapa sih? 180 derajat kan gitu. Gitu ya. Ini dikonversi. Jadi bukan kapan kita harus pakai 3,14, kapan pakai 180 derajat. Ini sebenarnya sama, cuman beda satuan aja. Untuk cara cepatnya, saya bisa bisa bilang kalau tergantung konteksnya. Karena kita sekarang lagi ngomongin trigonometri, ada sin, cos, dan kawan-kawannya, ngomongin sudut. Nah, yang digunakan pi-nya sama dengan 180 derajat. Jadi kalau di sini ada t-nya setengah pi, berarti berapa? Ya setengah pi 90 derajat dong. Gitu ya. 90 derajat berarti x-nya t dikurangi eh, sin 90 derajat. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini, ada yang belum jelas? Jelas Bu, jelas. Bu mau nanya, Oke. Bu, berarti FT sama GT itu kan tidak secara bersama-sama bernilai nol. Berarti salah satu harus nol ya, Bu? Tidak, Atau gini. tidak harus? Nah, gini, definisinya kan di situ disebutkan ya, saya nyimak buku ini. F aksen T di kalimat terakhir, F aksen T dan G aksen T tidak secara bersama-sama bernilai nol gitu. Berarti tidak boleh keduanya nol. Kalau satu kalau salah satunya aja masih boleh. Tapi bukan berarti harus loh ya. Ya, perhatikan kalimatnya. Jadi kalau salah satu aja masih boleh. Tapi tidak harus dua-duanya tidak nol juga nggak masalah. Itu. Oke, sampai sini. Dan belum jelas lagi. Oh ya, bentar. Ini masih berkaitan dengan pertanyaannya Mas Akbar tadi ya, Mas Putra. T-nya berapa sih? Coba, saya kurang lengkap tadi ngomongnya. Coba di baris yang kedua deh. T-nya kan sama dengan setengah pi. Oh, belum muncul.
Udah muncul kah? Nah, ini ya. Tadi saya kurang lengkap ngomongnya. Saya bilang T-nya pakai 90 derajat gitu ya, setengah dari 180 derajat. Itu kalau yang konteksnya trigonometri yang kita hitung di sin-nya itu. Tapi kalau yang depan kan hanya T biasa, dia tetap pakainya 3,14. Gitu ya. Coba, jadi untuk yang pertama, kenapa kok XT-nya 0,57? Ini dapat dari setengah Pi, T-nya kan setengah Pi, setengah Pi-nya tetap gunakan 3,14, sementara yang sini, oh, ini kok tiba-tiba 90. Paham tapi ya, saya tulis di sini 90 derajat didapat dari setengah dikalikan 180 derajat. Gitu. Coba Bu. yang Y-nya deh. Yang Y-nya mana Y-nya? 1 min, oh nggak masalah sih kalau ini. Cos T 1 min cos setengah Pi. Setengah gini deh. Tuh ya, berarti 1 kurangi 0. Nah, dengan 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Jadi memang harus teliti kapan T-nya pakai yang 3,14, kapan T-nya pakai yang 180 derajat. Kalau kita lagi ngomongin sudut, kaitannya dengan trigonometri, gunakan yang 180 derajat tadi. Tapi jangan dipikir bahwa antara 3,14 dengan 180 derajat ini dua hal yang berbeda gitu ya. Ini sebenarnya sama kayak kita, apa ya, 1 cm sama dengan, atau 1 inci sama dengan 2,5 cm gitu. Itu kan sama-sama panjang sebenarnya, cuman kan beda satuan aja dikonversi. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini kita masuk ke bahasan bagaimana sih menghitung panjang dari suatu kurva. Bentar, saya tak buka buku dulu. Atau panjang busur gitu ya. Nah, kalau semisal nih kita punya gambar yang sebelah kanan bawah ini, dia kan ada set-set gitu ya, apa meliuk-liuk gitu kurvanya. Mulai dari Q0, ada nggak sih pointernya? Q0, Q1, Q2, Q3, sampai seterusnya Qn. Kita coba mau menghitung panjang satu potong aja, atau satu busur aja. Gimana caranya? Yang pertama, kita partisikan interval A sampai B tadi. Gitu. Bentar, ini pointernya nggak jalan di gambarnya. Oke lah, nah itu deh jalan. Jadi misalkan kita mau menghitung panjang busur yang ini aja. Ya, kelihatan ya di pointernya itu dari Ki-1 sampai Ki. Ini dijabarkan lagi gambarnya lebih besar. Kita mau menghitung panjang busur yang biru ini. Gitu ya. Yang dia melintas dari titik Ki-1 sampai Ki. Gitu. Nah, gimana caranya? Kita partisi terlebih dahulu, kemudian sama sih kayak kemarin kita aproksimasikan kurva berdasarkan segmen garis poligon ini ya. Kemudian nanti di total seperti Riemann sum sebelumnya. Nah, kita simbolkan kalau di buku pakai apa tuh? Oh, sama ya, delta S atau delta W. Jadi ini loh, yang garis kelihatan nggak? Yang garis putus-putus ini delta X-nya. Kemudian yang garis putus-putus ke atas itu delta Y-nya. Oke, berarti panjang garisnya yang ini,
Oke, sebelum saya pertegas, sebelum kita menghitung lengkungan biru, busur yang biru, kita mau hitung terlebih dahulu garisnya yang hitam ini. Caranya gimana? Ya seperti biasanya kita pakai Pitagoras kan ya. Pitagoras delta xi kuadrat ditambah delta yi kuadrat. Bisa dipahami sampai sini? Kita mau menghitung garis yang hitam ini. Delta xi kuadrat ditambah delta yi kuadrat. Nah, ada ya di sini ya udah muncul delta xi kuadrat ditambah delta yi kuadrat. Delta xi sendiri yang namanya delta x tadi kan disebutkan kalau x itu sama dengan ft. Sementara y itu sama dengan gt. Oke, menurut persamaan parameternya. Nah, delta x ini dari titik sini sampai titik sini berarti kan FTI gitu ya, atau F yang ada di sini deh dikurangi sama F yang ada di sini. Atau di sini disebutkan FTI yang ada di sini karena ini punyanya I ya. Dikurangi FTI yang ada di sini. Ada nggak sih pointernya? Macet lagi tuh. Kemudian delta Y itu GTI gitu. T sembarang lah, I maksudnya sembarang. Dikurangi GT I-1. Jadi G yang sebelumnya. Dari sini bisa kita lanjutkan merujuk pada teorema nilai rataan untuk turunan itu sudah dibahas harusnya di kalkulus diferensial teorema 3.6a. Kita dapatkan pasti nanti ada satu titik di antara TI dan ini ya simbol ini norm TI sedemikian hingga nah inilah bisa kalian baca. Kemudian nanti disubstitusikan gitu ya. Sebelumnya kan ini FTI dikurangi FTI-1 sama dengan ini F aksen TI berarti taruh sini. Ini sebenarnya permainan aljabar aja sih. Tinggal kemudian delta T-nya dikeluarkan dan diakar jadinya delta TI. Nah, kita dapatkan bahwa panjang dari segmen poligonal yang tadi, panjang garis hitam tadi, sama dengan F aksen TI kuadrat ditambah G aksen TI kuadrat di akar, kemudian dikalikan dengan delta TI. Kok kayaknya ruwet ya saya membaca aljabarnya. Coba kita langsung ke ini aja. Agak sebenarnya aljabarnya gampang sih, cuman bacanya yang ruwet. Nah, ini sebenarnya hampir mendekati dengan ekspresi dari jumlah Riemann. Gitu ya, bisa kita tuliskan bahwa panjang busurnya L-nya disimbolkan L, length maksudnya panjang, itu sama dengan integral, balik lagi karena kita menggunakan pendekatan aproksimasi tadi, akan muncul integral di sini, integral A sampai B akar F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat DT. Gitu ya. Ini akan sama dengan F aksen T berarti kan F itu kan punyanya X. Berarti dx per dt kuadrat ditambah kalau G itu kan punyanya Y. Berarti dy per dt kuadrat. Nanti diintegralkannya terhadap dt. Itu. Nah, ini ada dua kemungkinan kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan yang dianggap sebagai parameter itu X-nya, kita perhatikan, kan L sama dengan integral A sampai B akar
Kalau semisal X-nya sama dengan T, atau X-nya sebagai parameter, oh belum muncul gambarnya. Tunggu gambarnya muncul dulu deh. Nah, ini udah muncul. Kalau semisal yang kita gunakan sebagai parameter dasar itu X, artinya X sama dengan T, berarti kan dx-nya ini yang atas kita ganti sebagai dt. Kan X sama dengan T. Berarti dt ber-dt kan 1. Gitu ya. Hal yang sama kalau semisal yang kita gunakan sebagai parameter itu y-nya, artinya y sama dengan T, berarti L-nya sama dengan integral A sampai B. Ini berarti dx per dt kuadrat ditambah 1 dt. Nah, ini merupakan rumus untuk menghitung panjang busur. Coba kita cari contohnya. Itu ada di contoh 3. Tentukan keliling lingkaran yang dinyatakan oleh persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat. Ini persamaan umum lingkaran. Yang mana persamaan parametriknya x sama dengan a cos t, kemudian y sama dengan a sin t, dengan t-nya 0 sampai 2pi. Itu ya, sebenarnya simpel aja sih. Panjang busurnya, ingat bahwa lingkaran kan dinyatakan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0. Bentar, gambarnya delay lagi. Nah, itu ya. Untuk persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan a kuadrat, berarti kan gambar lingkarannya seperti ini ya, dengan titik pusatnya, titik pusat lingkarannya 0,0, ada pas di tengah gini. Kita menghitung panjang busur lingkarannya, keliling itu kan berarti panjang busur lingkaran semua ini. Satu putaran penuh gitu ya. Satu putaran penuh berarti T-nya bergerak dari 0 sampai 2pi. Makanya integralnya yang kita gunakan batasnya dari 0 sampai 2pi. dx per dt bagaimana? Kita tahu bahwa x-nya sama dengan a cos t. Alah, macet lagi. Sabar, sabar. Nah, itu udah ya.
X-nya sama dengan A cos T. Itu saya tulis di sebelah kanan. Berarti kan dx per dt-nya gimana? Turunannya terhadap T. A cos T turunannya. Turunannya cos apa sih? Bensin, dosin, Sin atau mensin? bensin juga kayaknya. Mensin ya. Berarti itu dx per dt min A Bensin. sin T. Kemudian Y, kita tahu Y, persamaan Y sama dengan A sin T. Berarti dy per dt sama dengan turunannya sin apa? A cos T. Berarti A cos T. Kalau misal kita substitusikan ke persamaan itu, dx per dt tadi min A sin T kuadrat, kemudian dy per dt-nya A cos T kuadrat, ini dt. L sama dengan tetap integralnya 0 sampai 2 pi min A sin T kuadrat. Berarti A kuadrat, saya tulis gini paham ya, A kuadrat sin kuadrat T, kemudian ini jadinya A kuadrat cos kuadrat T. Akar, oh belum muncul, delay lagi. Bentar, nunggu gambarnya akan saya jelaskan. Oke, jadi gini, tadi yang saya jelaskan sampai ini ya, sampai baris bawah ini, bahwa dx per dt kan sama dengan min A sin T dikuadratkan. Kemudian dy per dt-nya sama dengan A cos T dikuadratkan. Kita kuadratkan sama-sama, min A sin T dikuadratkan sama dengan A kuadrat sin kuadrat T. Kalau saya tulis gini, paham nggak? Itu yang selanjutnya. Mana ya pointernya ya? Kalau saya tulis gitu paham nggak? Jadi akar A kuadrat, nah itu A kuadrat sin kuadrat T, yang ini, kemudian yang suku kedua A kuadrat cos kuadrat T, dt. Sama-sama ada A kuadrat, kita keluarkan A kuadratnya, jadinya sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T, dt tetap. Sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T kan sama dengan 1. Trigonometri ya, trigonometri dasar ini. Berarti A kuadrat dikalikan 1 ya tinggal A kuadrat saja, baris yang paling bawah. Kemudian akar A kuadrat tentu saja A. Berarti kita punya ekspresi integral
integral 0 sampai 2pi A dt. A ini diintegralkan jadinya kan AT dengan batasnya 0 sampai 2pi. Batas atas dan batas bawah ini disubstitusikan aja. Yang atas berarti 2pi kalikan A, karena yang kita ganti T-nya ya. Ini bukan X ini, karena ini variabelnya T. Berarti kita dapatkan 2pi A dikurangi 0, sama dengan 2pi A. Kita tahu bahwa A itu kan tadi jari-jari. Oke, A itu jari-jari. Nah, kalau misalkan kita bawa ke persamaan atau rumus keliling lingkaran yang selama ini kita tahunya kan rumus keliling lingkaran 2πr. Gitu ya. Ternyata sama loh, kita juga dapatkan 2πr. Dalam hal ini R-nya kita simbolkan dengan A. Sama ya, kita temukan rumus keliling lingkaran. Coba dari yang sudah saya tuliskan ini ada yang belum jelas kah? Silakan. Jelas. Jelas. Ya, Bu. Oke. Nah, ini contoh yang keempat. Tentukan panjang segmen garis dari titik A sampai titik B. Yang mana koordinatnya A ini 0,1 dan B-nya 5,13. Gitu ya. Sesuai dengan persamaan tadi, kita bisa gunakan kita sebenarnya cari persamaan garisnya dulu nggak sih? Coba gimana ini? Atau kalau semisal kita buat garis bantu ya. Munculkah? Nah. Nah, udah. Saya buat garis putus-putus sebagai bantuannya. Kalau yang panjangnya sumbu X, yang ke samping ini berapa sih? Berapa satuan? Dari sini sampai sini. Berapa satuan itu? 5. Ini 5. Ya, kemungkinan Kalau yang ke atas, dari sini ke sini berapa? 14 paling. Ke 13. 13, 14. Juga 13. 13, Bu. Enggak ini kan dimulainya dari 1. Kan ini 0,1. Bentar. 15 lah, Bu. Kalau nggak kelihatan coba lihat yang di buku mungkin lebih jelas ya gambarnya. Ini koordinatnya memang benar 5,13 ya. Y-nya memang 13, tapi kan dia startnya dari 1. Berarti kan 13 dikurangi 1. 12 berarti. 12. Paham ya? Karena kan yang saya tanya bukan koordinat Y-nya, tapi panjang garis putus-putusnya ini. Oh, iya. Oke. Ya, Bu. Berarti Paham. 12 ya. Sebenarnya simpel sih, kita nggak nyari atau menghitung panjang ruas garis A sampai B. Pakai Pitagoras aja kan. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat di akar. Atau triple Pitagoras lah, kalian pasti hafal dong. 5, 12,
13. Nah, udah Hmm. langsung bisa jawab ya, 13. Ya, Dia pasti jawabannya 13 kan gitu. Cuman kali ini kita mau nge-cross check gitu loh. Bener nggak kalau semisal kita pakai persamaan yang tadi itu, panjang busur itu kita akan dapatkan hasil 13. Gitu. Kalau di sini sih jelas ya jawabannya 13. Cuman kita coba telusuri deh kenapa kok bisa sampai dia dapat 13. Tuh ya. Yang pertama tentu kita harus tahu persamaan garisnya. Persamaan garis ini dari A ke B. Rumus untuk menentukan persamaan garis, Mas, ingat nggak sih? X min itu SMP kelas 8 kayaknya ya. Aduh, mungkin. Aduh, lupa dah. Bentar, tak tulis dulu. Oh, belum muncul. Bentar ya. Oke, siap. Nah, ini belum muncul. Belum selesai itu, Kak. Belum muncul semua. Bentar. Ini tadi ada ralat ya, dikit. Saya bilang kan tadi kalau X-nya sama dengan T, saya lupa tadi kalau X-nya sama dengan T, berarti kan DX-nya diganti DT gitu ya. DT per DT pasti satu dong. Nah, yang ini DT-nya karena balik lagi, karena X sama dengan T, DT-nya bisa kita tuliskan dalam ekspresi X, dalam variabel X. Gitu. Jadi, kalau X-nya yang sama dengan T, nanti integralnya terhadap X. Oh, belum muncul ya gambarnya. Nah, ini loh maksud saya, yang ini. Yang ini. Tadi kan saya nulisnya masih DT gitu, padahal T kan sama dengan X. Bisa kita tuliskan DT-nya sama dengan DX, jadi kita ganti. Hal yang sama juga berlaku ketika parameter dasarnya
Kita ambil Y, berarti Y sama dengan T. Dengan cara yang sama, DT-nya bisa kita ganti DY. Gitu ya. Saya baru ingat, yang bawah itu DT-nya harusnya DY. Saya baru ingat karena kita mau membahas soal yang ini. Karena kita mau menghitung panjang kurva tadi, kita udah dapat nih persamaan garisnya. Oh ya, belum saya jelaskan. Ini materi kelas 8. Semoga masih ingat ya. Bagaimana menentukan persamaan garis. Kita butuh persamaan fungsinya. X min X2 per X1 min X2 sama dengan Y min Y2 per Y1 min Y2. Dengan X1 Y1-nya ini 0,1. Sebenarnya bebas sih mana yang dianggap sebagai titik 1, mana yang titik 2. Belum muncul pointernya. Nah, ini anggap aja yang titik satunya itu yang A, titik keduanya itu B. Berarti X1-nya 0, Y1-nya 1, kemudian X2-nya 5, Y2-nya 13. Gitu ya, kita substitusikan ke sini, kita dapat persamaan ini, kemudian ya dihitung aja ya, 0 kurangi 5 berarti negatif 5, Y kurangi 3, kok Y sih? Ini 1 ya, 1 kurangi 13 berarti negatif 12. Kemudian dikalikan silang, ketemu persamaan garisnya Y sama dengan 12 per 5X plus 1. Coba dari cara menentukan persamaan garis ini ada yang belum jelas? Jelas ya, oke kita lanjut. Berarti L-nya, karena kita mau menggunakan X sebagai integralnya gitu ya, kita integralkan terhadap X, kita boleh pakai batasnya yang ada di sumbu X gitu ya. Tadi katanya panjang garis putus-putus di gambar itu kan 5, berarti batasnya mulai dari 0 sampai 5. Kemudian akar dulu 1 plus. Nah, 12 per 5 itu dari mana? Lupa, belum dihitung. Y sama dengan kan itu kita dapatkan persamaan garisnya Y sama dengan 12 per 5X plus 1. Berarti Y aksennya atau turunannya terhadap X ya pasti 12 per 5. Gitu ya. Kita bawa ke sini. Ini kan harusnya DY per DX. Ntar gambarnya belum muncul. Nah, udah. Ini ya, jadi persamaan panjang busurnya kan L sama dengan integral batasnya 0 sampai 5 akar 1 plus dy per dx kuadrat diintegralkan terhadap x atau dx. dy per dx-nya tadi sudah kita hitung sebelumnya atau turunan y terhadap x kita dapatkan 12 per 5.
Kemudian ini kita tambahkan 1, 12/5 dikuadratkan kan 144/25. Kita samakan penyebutnya, berarti akan kita dapatkan kan 100 atau akar gini ya. Ini kan nanti 169/25. Oke ya. Akar 169 kan 13, akar 25, 5. 5. 13 per 5. Diintegralkan terhadap X. Nah, coba saya lanjut sini. Berarti L-nya atau panjang busurnya tadi 0 sampai 5, 13/5 dx. Nah, dengan, sorry. Nggak usah harusnya. Ini 13/5 X. Udah selesai. Integral 13/5 dx berarti sama dengan 13/5 X. Tinggal disubstitusikan batasnya dari 0 sampai 5. Kita dapatkan hasilnya panjang kurvanya tadi sama dengan 13. Coba dari langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi, adakah yang belum jelas? Insya Allah jelas, Bu. Jelas, Bu, Jelas jelas. ya. Insya Allah sudah jelas. Oke. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Oke, contoh selanjutnya saya kira hampir mirip sih. Atau mungkin kita coba latihan soal aja deh. Saya ambil soal yang ada di halaman 292. Soal yang nomor 13 aja kayaknya ya. Nomor 13. 13. Oh ya, Bu. 292. X-nya sama dengan T. Kemudian Y-nya sama dengan T kuadrat. Dan T-nya ada di antara 0 sampai 2. Tuh ya. Tadi kan dinyatakan kalau L-nya sama dengan integral. Kalau ini kan yang jadi apa namanya dasar gitu ya. Yang jadi parameter dasarnya kan X-nya. Karena X yang sama dengan T kan gitu. Kita lihatnya di sini. Berarti ya hampir mirip dengan tadi. 1 ditambah dy per dx kuadrat diintegralkan terhadap dx. Gitu ya. Batasnya gimana? Batasnya kan yang kita gunakan 0, batasnya kan kita gunakan yang ada di antara berapa sih panjangnya X gitu ya. Yang ada di sumbu X lah intinya gitu. Nah, X-nya mungkin bisa kita plot dulu. T-nya kayak tadi biasa. Nih, T. Kayaknya HP saya mau mati nih. Tuh, apakah dilanjutkan baik minggu depan ini? Minggu depan lagi apa ini? Oh gitu kah? Kayaknya ini. Tapi kayaknya gitu ya. Iya. Timbang HP-nya rusak, bukan? Laptop saya aja habis mati tadi. Pak Yop tuh sih. Ya, bentar lagi mati ini HP saya. Oh iya, Bu, kasihan, Bu. Mungkin bisa diakhiri.
gitu kah? Atau gini aja deh, ini kan kita mau bahas soal nomor 13 ya. Ya, Coba seperti kapan hari itu yang kita lakukan, coba kalian kerjakan sendiri, kemudian nanti apa namanya penyelesaiannya siapapun gitu ya, sharing via WA gitu oh ya. siap Bu, siap. Oke deh, Saya nanti pasrah ke Tony, Bu. kita bahas ya. Saya pasrah ke Tony. Imron biasanya bisa itu. Imron cerdas soalnya. Kita lanjutkan Gimana, Bu? diskusinya di WA ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Oke, mohon maaf sebelumnya ya, kita Oh, nggak lanjutkan di apa-apa, Bu, nggak WA apa-apa, karena Bu. memang Ya nggak apa-apa, Bu. Nggak usah minta maaf, Bu. Nggak Yang salah apa-apa. Tony. kalian malah Bisa. senang. Bisa yang seneng, Bu. Salah Imron, Bu. Banyak Imron semangat. Bisa kita main game itu. Biarkan Imron yang minta maaf, Bu. Oke Ya, lah, teman-teman. pertemuan Google Meet-nya kita akhiri dulu ya, tapi tetap dilanjutkan. Saya tunggu jawabannya di WA untuk kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dulu. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti Amin. setelah Idul Fitri, insya Allah tanggal berapa ya? 11 Mei, insya Allah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat Idul Fitri ya, selamat merayakan Idul Fitri. Amin. Terima kasih, Bu. Maaf-maafannya nanti aja deh. Kita online apa offline? Oh iya, ini perlu saya sampaikan juga ya. Kemungkinan besar kayaknya kita akan tatap muka untuk semua kelas. Saya bilangnya kemungkinan ya, karena yang punya wewenang untuk menentukan atau memutuskan kan bukan saya, pastinya kan Yang- Pak Rektor gitu. Cuman kayaknya sih ada wacana seperti itu. Jadi yang di luar kota